Selamat sore Romo, saya ada pertanyaan. Sekarang ini sedang rame-ramenya konten-konten membahas tentang cara untuk melunasi hutang melalui meditasi, kata-kata afirmasi atau amalan agar hidup menjadi kaya. Saking banyaknya konten serupa sampai bingung memilih mana yang bisa dipercaya. Nah, bagaimana caranya memilih konten yang kredibel atau ilmunya yang memang paten, Romo? Angel lagi. Soalnya gini, banyak konten itu banyak. Apalagi kan kayak seperti itu tren. Orang bahas ini yang laris ditonton apa itu, terus nanti semua orang bahas itu kan. Itu trendingnya seperti itu. Nah, itu kalau konten tentang cara untuk nyaur utang terus kemudian lunas, pasti penontonnya banyak. Karena apa? Ya di Indonesia rakyatnya banyak utang, negaranya ya banyak utang, ya otomatis orang yang punya utang pasti banyak yang nonton. Makanya kan di situ dilihat, wah ini prosentase penonton untuk konten-konten yang memuat kiat caranya nyaur utang, ya pasti bejibun yang nonton. Itu saya yakin itu 99% sih nonton itu pasti punya utang itu kan, dan kesulitan nyaur. Kalau nggak kesulitan nyaur mungkin udah males nonton. Cuma gini Mas, kiatnya begini, orang itu kan tepak-tepak awak, orang itu harus bisa berkaca, orang itu juga tidak sekedar ngomong. Artinya kalau kita mau berbagi ilmu tentang kiat nyaur utang itu kan kita juga harus punya pengalaman. Tanpa itu kan angel gitu loh. Tanpa itu akhirnya apa? Cuma teori. Wong saya saja masih punya utang kok sampai sekarang gitu kan. Loh iya, masih punya saya. Cuman kan sekarang begini. Gini loh Mas. Yang akan saya share itu tadi mengenai pertanyaannya kan memilih konten yang tepat. Nah, sekarang dilihat yang ngomong itu orang yang sudah punya masih punya utang apa enggak gitu kan. Itu sama saja konten yang ngomong tentang kiat untuk kaya, untuk sukses. Lah saiki nek sing ngomong ngono wonge wae ming biasa banget. Lah saiki sik percaya sapa? Kalau memang dia ilmune itu paten, otomatis harus dia membuktikan diri dulu. Dengan ilmunya dia membuat kaya raya, membuat dia sukses. Nah itu baru ilmunya bisa dibagi, dan kalau orang mengaplikasikan pasti juga akan berhasil. Makanya kalau saya selalu nyarankan ke anak-anak itu, kalau kamu mau cari ilmu bagaimana untuk menjadi kaya, kamu belajarlah pada pengusaha yang sukses. Realistis lah. Bukan orang yang pintar berteori. Sehingga sekarang gini, kalau ada pertanyaan, lu kan sekarang banyak motivator tentang bagaimana hidup biar sukses dan kaya. Memang banyak, dan mereka juga bisa dibilang makmur. Tapi lihatlah kemakmurannya itu dari menjual teorinya itu apa dia punya usaha yang konkret. Bisa kan orang itu yang punya teori bagus, terus kemudian laris, ya kan ditanggap di mana-mana, akhirnya dapat banyak uang juga. Tapi belum tentu orang seperti itu ketika mengaplikasikan ilmunya secara konkret dalam dunia usaha akan berhasil. Wong saya juga punya kok teman yang kelas nasional, udah speaker nasional, sertifikatnya udah ada 3 yang besar untuk jadi speaker untuk motivator itu. Tapi begitu usaha, 2 kali usaha, jengkelit, gagal. Malah ganti tanya ke saya, gimana ya saya itu? Ya ironis kan. Nah saya kan panjenengan kan motivator. Orang yang Anda motivasi ternyata juga bisa sukses. Walaupun yang gagal juga tidak sedikit. Tapi dirinya sendiri ketika mengaplikasikan teorinya sendiri itu gagal. Gitu. Makanya kalau mau teori itu kemungkinan besar bisa diaplikasikan oleh semua orang, gampang dibuktikan, yo lakonono sik, njur pengalamanmu kuwi didum, dibagi, di-sharing. Kayak kita ngelakoni spiritual.
pengalaman ya kan. Wong kalau ngelakoni jalan spiritual begini-gini ada hasil, ada efek seperti ini, konkret. Makanya itu tetap pakai rumus ngelmu kasunyatan. Wong Jawa gitu baik ilmu spiritual maupun ilmu untuk mencari makan, ilmu ekonomi, bisnis dan itu tetap harus ilmu kasunyatan. Artinya lakonono dhisik baru ilmu itu, pengalaman itu bisa di-share. Itu baru menjadi ilmu yang konkret. Nah, sekarang kalau ada misalnya melalui meditasi hutang lunas selama 7 hari. Wah, apa? Meditasi 7 hari hutang lunas ya kan. Nah, saya ingin nih Mas, wong ki nek nyekel duit ora perlu meditasi kan. Garek dibayar, utang kuwi rampung nek dibayar kok. Ora kok utang kok yo terus meditasi. Mbok meditasi setahun nek ora nyekel duit ya ora iso lunas itu. Nah, sekarang kuncinya itu gini loh Mas. Piye carane kita itu bisa menciptakan jalan rezeki? Karena leluhur itu juga perintahnya begini. Kamu jangan terlalu banyak ngelakoni ritual, yuk ngelaleke usahamu sebagai wong urip. Gitu. Jadi wong kuwi kudu balance, kudu seimbang antarane laku spiritual karo usaha sing nyoto. Makanya kita ndak pernah kan nganjurkan terus males-malesan tiap hari ritual baik kan enggak. Tetap harus imbang. Jadi baratnya begini Mas. Menciptakan kesempatan berusaha, kesempatan rezeki itu kita sendiri. Misalnya dengan buka warung, dengan buka usaha apa. Katakanlah itu jaring. Kita sebut itu jaringnya. Jaring itu bisa jaring kecil untuk menangkap ikan-ikan kecil, itu receh duitnya ya Mas, harian. Ono jaring sing medium untuk menangkap ikan lebih besar tapi hasilnya tidak harian, bulanan. Ada lagi jaring yang besar. Itu tidak bulanan, bisa tahunan, setahun 2 tahun dapat hasil. Tetapi begitu dapat, 1 kali dapat bisa untuk makan 10 tahun, ngalahke sing harian, ngalahke sing bulanan. Jadi kita kalau bikin jaring itu 3 macam. Cilik, sedang, gede ya kan. S, M, L ya kan gitu. Nah, sekarang kalau kita kemudian menempuh jalan spiritual ya marak suwan ke leluhur seperti ini, terus kemudian kita menjalankan dawuh apa perintah leluhur untuk ritual tertentu, itu sama saja begini. Leluhur itu akan membantu mendekatkan ikan. Kita kan sudah punya jaring. Nah, yang ikan itu kalau nggak mendekat ke yo kan angel. Jaringnya mbok wis 3 macam pun angel. Boro-boro sik ana pengiwak sing cilik-cilik aja jarang-jarang datang. Uang receh aja jarang menghampiri, apalagi yang medium dan yang large. Nah, oleh sebab itu kalau kita itu dikandeli dengan cara mendekatkan diri pada leluhur, nanti leluhur itu akan menggiring rezeki-rezeki yang medium maupun yang besar supaya kita mudah menangkap dengan jaring yang sudah kita miliki. Ning nek awake dhewe ra duwe jaring, walaupun ikan sudah didekatkan, ya kita pengen melongo jadi penonton. Ya toh? Makanya leluhur nggak suka seperti itu. Wong kudu sing mempeng, sing giat bekerja dan nanti rezekinya akan dicedhake. Itu. Nah, itulah cara yang paling tepat nyaur hutang. Bukan nek wing meditasi tok, saiki meditasi ana tengah hutan setahun ra yo nek ra ndidit tetep ra iso lunas. Iya toh? Makanya sekarang untuk sedulur-sedulur yang memang banyak sebenarnya pertanyaan seperti ini banyak. Cuman saya mau jawab itu nek ketengan itu nanti copy pastenya iso ratusan orang kan capek. Ya sekarang tak bikinkan video sisan diwakili 1 pertanyaan tadi. Nah saiki arep milih ngendi sing kredibel ya saiki deloken wonge nek wonge menebarkan ilmu apa berbagi ilmu tentang cara meraih kekayaan ya dai deloken sing ngomong ki sugih urung gitu loh. Nek kira-kira isih urung sugih ya oh ya iki lagi teori. Ya kan ora apa-apa. Terus sugih kan masing-masing wong kan standare beda. Subjektif. Ana sik wing di sepeda ontel wae wis merasa sugih ya ana. Ana sing duwe Mercy 10 wae urung merasa sugih karena relatif. Nah, sekarang sugih menurut panjenengan itu seperti apa?
Nek duwe pit ontel wis merasa sugih ya rasa nganggo meditasi. Mosok ya kebangetan mengarep tuku pit wae tak nggo semadi nang guwa 10 dina ya kebangetan saking kesete wong. Mbok mbane ra duwe nyolong, malah kan ngajar kelek ora. Jadi mbane ra duwe ya tetep itu. Nanti tak ceritain ada ilmu lagi nanti ya kalau sudah berhasil. Ada kiat-kiat yang hebat dan luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan ke depan ini wis ono hasil sing luar biasa. Nanti saya baru berani untuk sharing. Nek sekarang kok ndak isih teori. Nek kuwi kelasnya kakap. Dadi aku duwe jaring sing kelas kakap, kelas paus malah bukan kakap. Kelasnya paus. Cuma begini Mas ya. Rezeki itu kalau receh itu gampang didapat. Tapi kalau yang besar-besar pasti prosesnya lama. Kayak dene ngene lho, wong kuwi nek ngantri sing bagiane cilik-cilik, ayo dhisik kene ngarep, dhisik. Lah sik bagiane gede-gede mburi, Mas. Itu hukum alam seperti itu. Jadi kalau kita itu punya pangangkah atau punya cita-cita untuk sesuatu yang besar, entah itu kekayaan, entah itu ilmu atau kekuasaan, kalau yang akan kita harapkan kita raih rengkuh itu besar, maka ya tidak bisa hanya 5 tahun, 10 tahun terus kelar. Beda kalau yang panuwunane ming receh. 2 kali marak swan leluhur aja udah langsung keturutan itu banyak karena panuwunane receh. Lah recehmu lu recehku ki beda, Mas. Recehmu itu misalnya 1 juta, Mas. Recehku itu saya 100 juta. Ngono kuwi lho, Mas. Ya toh? Tapi kan semua itu sudah sesuai dengan bagaimana alam semesta itu mengukur asas kepantasan. Gitu. Ning pantas ki aja mung diucapke, aja melalui afirmasi. Aku bisa, aku harus bahagia kemarin, hari ini dan besok. Aku bisa. Nek mung mbok ucapke tok itu baru sebatas mulut. Ono yang mengajarkan ilmu seperti itu, mengafirmasi. Tapi kan baru sebatas mulut. Nek mung mulut tok nggak ada hasil. Karena mulut itu hanya not action talk only, makanya harus ada action. Ojo koyo natu ya, not action talk only, maka kita harus action. Wong Jawa itu ojo ming teorine, ojo ming ujare, tapi harus iso ilmune iki iso kajowo. Apa sing dijiwai mau tidak cukup hanya dirasakan, dipahami, tetapi harus diejowantah. Maka dari itu wong Jawa baru disebut jiwane wis kajowo. Wong Jawi jiwane kajawi. Jadi wis dipraktekke dalam kehidupan sehari-hari. Boleh mengafirmasi, mengulang-ulang kata-kata, tapi juga harus dengan tindakan konkret. Nek ming omong doang, terus ada seseorang yang membagikan ilmu afirmasi kok sugih, ya le sugih mergo ditanggap wong oke kon ngoceh kono kene. Bukan karena pekerjaan nyata, bukan karena nggarap proyek, bukan karena bisnis, tapi karena apa? Jual omongan. Ya itu tidak ada ubahnya dengan penceramah. Sugih mergo le ceramah omong, bukan karena bisnis. Makanya kalau mau belajar atau kalau mau ngambil ilmu bagaimana menjadi kaya, ya saiki delok wong iki sugih ora. Sugih nek munggoe panjenengan itu sudah wong kuwi sugih ya wis dienggo wae ilmune. Ning nek menurut penilaian jenengan, wah iki jane mung wong biasa banget kok mengajarkan ilmu tentang sugih lah. Sugih munggo kuwi nek omahe 5 lah, niku rasa dienggo liyane wae. Karo wong sing wis ndek omah 5 le sinau. Ngono lho, Mas. Wis mengono kuwi, jadi itu aja yang ilmu sederhana yang kemarin banyak juga ditanyakan oleh para pemirsa. Kalau saya jawab satu persatu ndak capek. Ini tak jawab sekaligus untuk banyak orang. Wis ngono wae, Mas. Sukses lahir batin. Mula seperti yang kita ajarkan, nek arep sugih kuwi ora meditasi. Ning lakonono dalam bentuk apa? Ingat ndak? Sugih hati, sugih ngelmu, sugih bondo. Itu kuncine wis. Nah, aku nggak mau ngajarkan afirmasi setiap hari ngomong sugih ndak. Atau meditasi selama 100 hari ndak. Tapi yang aku tebarkan itu ilmu itu.
dadi wong sing sugih ati supaya sugih ilmu. Wong nek sugih ati ro sugih ilmu bakale sugih bondo. Wis ngono wae.